dan para hadirin sekalian, alhamdulillah niba uronyo tanyo bisa berkumpul kembali, bersapat kembali dalam masjid rumah Allah yang mulia ini. Dan Jum'ah seperti dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal jum'ati lal jum'ati kafaratul lima bainahuma ma lam yusyrik billah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa antara satu waktu Jumat dengan Jumat berikutnya itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa, penghapus kesalahan seorang hamba selama si hamba tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada hari-hari ini berada pada bulan yang mulia, bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini termasuk daripada bulan-bulan haram yang 4. Jadi setidaknya ada 3 hal penting yang akan khatib sampaikan pada khutbah hari ini terkait bulan haram itu. Tapi sebelum itu, khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai, dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Karena inti tausiah khutbah Jumat setiap pekan yang kita lakukan itu adalah saling mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjauh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah, pada hari-hari ini kita tengah menjalani bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu termasuk daripada bulan-bulan haram yang 4. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Bahwa bilangan bulan di sisi Allah sejak pertama kali penciptaan langit dan bumi ini berjumlah 4 bulan yang haram dari 12 bulan yang ada itu. Jadi dari 12 bulan yang ada itu ada 4 bulan yang haram, yang mana Allah memberikan peringatan dengan tegas kepada kita untuk sebisanya menjaga diri daripada segala larangan-larangan dan maksiat kepada Allah SWT dalam bulan haram tersebut. Makanya di penghujung ayat dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu sekali-kali menzalimi dirimu sendiri. Janganlah kamu sekali-kali menganiaya dirimu sendiri. Zalim dalam pandangan kita adalah wateda pergogok. Itu zalim dalam makna pemahaman manusia. Mencelakai orang lain, mencederai orang lain, itu berbuat zalim. Tapi Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya mengingatkan kepada kita, zalim bukan hanya dilarang bagi orang lain, tapi zalim juga dilarang untuk diri kita sendiri. Pertanyaannya kemudian, dengan cara apa kita menzalimi diri sendiri? Dalam kedrotuh wate hana tataati perintah Allah Subhanahu wa taala. Zalim terhadap diri sendiri adalah ketika kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena drot itu yang 100% kedrot. Sehingga kita melanggar semua aturan yang telah Allah tetapkan, maka kita dinyatakan sebagai melanggar diri kita ataupun menzalimi diri kita sendiri. Maka peringatan ayat tadi jelas, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dengan cara apa?
ketika kamu tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal lainnya yang merugikan fungsi dan peran kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ini adalah berbuat zalim pada diri sendiri. Karena itu, makanya kenapa dalam Islam ada sebuah peringatan tegas dari Rasulullah SAW, la darara wa la dirara. Kedengarannya seperti sama, tapi berbeda maknanya. La darara wa la dirara. Tidak boleh menimbulkan kemudaratan, bahaya bagi orang lain, sama ada juga tidak boleh membahayakan bagi diri kita sendiri. Jadi la darara wa la dirara. Maka ini hal yang pertama yang khatib sampaikan, supaya kita menjaga diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melanggar larangannya dan mematuhi perintahnya. Karena kalau kita melanggar larangan, terlebih dalam bulan haram ini, maka itu sama artinya kita menzalimi diri kita sendiri. Dan bulan-bulan haram sudah kita lalui berturut-turut dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi yang diapit yaitu bulan Rajab, antara Sya'ban ya, dengan Jumadil Akhir. Nah, hadirin yang Allah, jadi pesan tausiah pertama ini adalah sebisa mungkin kita menjaga diri kita di dalam bulan-bulan haram ya, karena Muharram masih ada sekitar 3 minggu lagi. Semoga Allah hindarkan kita daripada perbuatan-perbuatan terlarang dan senantiasa kita menjaga kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang ingin khatib sampaikan, bahwa dalam bulan Muharram ini ada satu tanggal yang begitu penting, yaitu tanggal hari ke-10. 10 dalam bahasa Arab Asyarah. Maka hari yang ke-10 itu disebut dengan hari Ashura. Hari Ashura. Jadi hari Ashura ini penting bagi kita kaum muslimin, karena sebelum diwajibkan perintah puasa Ramadan, hari Ashura ini adalah hari yang senantiasa Nabi Muhammad SAW membiasakan dengan puasa sunnah pada hari tersebut. Dan itu sudah beliau lakukan sejak beliau berada di Mekah. Jadi walaupun puasa wajib Ramadan belum diperintahkan sebagai sebuah kewajiban, karena Nabi menghabiskan masa di Mekah, leblahdun, dakwah di Mekah leblahdun. Beliau baru Nabi menghijrah Madinah dan berdakwah di sana selama 10 tahun. Barulah ketika di Madinah turun perintah ayat puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya kenapa puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, dan itu menjadi kewajiban bagi kita semua umat Islam sampai ke zaman kita sekarang. Hadirin yang muliakan Allah, urun cilun, urun tuhalun, dan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum diwajibkan Ramadan itu, baginda Rasulullah senantiasa menjaga puasa sunnah Ashura ini sejak beliau di Mekah. Makanya ketika beliau hijrah kemudian ke Madinah dan mendapati orang-orang Bani Israel juga berpuasa pada hari tersebut, dalam sebuah sabda yang penting beliau katakan, jika Allah berikan kesempatan kepada kita tahun depan, kita akan berpuasa sehari sebelum Ashura untuk membedakan kita dengan orang-orang Bani Israel. Jadi dianjurkan kita berpuasa sehari sebelum dan atau sehari sesudah. Maka dianjurkan kita berpuasa Tasu'a dan Ashura 9, 10.
Jika tidak sempat tanggal 9, maka minimal 10, 11. Supaya kita jangan persis sama hanya berpuasa 1 hari, Asyura saja, seperti kebiasaan Bani Israel ini. Nah, hadirin bukan Allah, kenapa Bani Israel berpuasa pada hari tersebut? Dan kenapa hari itu begitu penting? Jika kita buka dalam sejarah Bani Israel dalam Al-Quran, karena itu rujukan yang paling utama tentang kisah Bani Israel. Baik yang terdapat dalam surat Al-Qasas, Toha, dan surah Al-Baqarah. Maka kita akan dapati bahwa Bani Israel yang kemudian menjadi umat Yahudi, mereka adalah bangsa yang begitu lama diperbudak oleh Fir'aun ketika mereka tinggal di Mesir dahulu. Karena mereka lama diperbudak oleh Fir'aun, maka Allah mengutus salah seorang nabinya dari kalangan Bani Israel sendiri, yaitu Nabi Musa, untuk membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Fir'aun yang begitu lama. Makanya ketika Musa lahir, begitu berat ujian yang terjadi pada dirinya. Kenapa? Para penyihir Fir'aun sudah mengatakan, mereka menunjukkan akan lahir salah seorang anak bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan mengalahkan wahai Fir'aun. Dan kita tahu Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbakumul a'la. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Sungai Nilnya mengalir karena perintahku, mengalir di bawah kekuasaanku. Kita tahu sungai ini adalah sungai terpanjang di Afrika, 4.000 km lebih, dan sungai itu yang memberi kehidupan bagi Mesir dan negara-negara Afrika lainnya. Maka ketika dikatakan oleh para penyihir Fir'aun akan lahir salah seorang anak Bani Israel yang akan mengalahkan wahai Fir'aun, maka kemudian Fir'aun memerintahkan siapapun lahir anak laki-laki dari Bani Israel mesti dibunuh. Karena Fir'aun begitu takut jika nanti kekuasaannya dihabisi, dikalahkan. Maka kalau ada penguasa atau pemimpin yang punya mental seperti ini, tidak dikatakan sebagai Fir'aun, tapi ada semacam ketakutan, ya, seperti yang terjadi pada Fir'aun dahulu. Tapi kuasa Allah berkehendak lain. Musa alhamdulillah singkat cerita terselamatkan, dan bahkan Musa hidup dan tinggal dalam istana Fir'aun. Dan kisah Musa ini bisa kita dapati dalam surah Al-Qasas. Maka bacalah Al-Quran surah Al-Qasas, kita akan dapati semua rekaman cerita kisah Nabi Musa dari sejak kecilnya hingga beliau dewasa. Nah, hadirin yang Allah, kembali kepada peristiwa Asyura yang menjadi penting tanggal 10 Muharram ini, karena ini menjadi inti khutbah kita pada hari ini. Setelah Musa besar, ya, dan Musa pernah tinggal di istana Fir'aun, dan dia kemudian pergi ke Bukit Tursina setelah keluar dari istana, ya, untuk menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala di Sinai sana. Beliau kembali ke Mesir, ya, dan beliau bertarung dengan Fir'aun, dan kemudian dengan izin Allah Musa memenangkan pertarungan itu, dan kemudian beliau membebaskan orang Bani Israel dari perbudakan. Jadi Bani Israel dilepas semua, ya, dari kerangkeng, dari penjara. Lalu kemudian Musa mengajak mereka berlari, ya, menuju kembali ke Kan'an. Tapi Kan'an itu negeri di bagian Palestina sana, itu terpisah dengan sebuah laut, namanya Laut Merah, ya, the Dead Sea, ya, Laut Merah. Sehingga ketika mereka berlari, sampailah mereka di pinggir pantai Laut Merah itu. Di hadapan mereka adalah laut terbentang luas. Di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi hanam hop kule horaja hodap pun kahanale kabeh dan menan ke kule Bani Israel. Tapi sebenarnya Allah menguji keimanan para Bani Israel pada masa itu. Sehingga Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara mengisahkan, qalu ya Musa inna lamudrakun. Habislah kita hai Musa.
kita akan ditangkap kembali oleh Fir'aun. Kita jadikan budak kembali seperti ini. Tapi Musa dengan keimanannya menjawab, qala kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, hai umatku. Masih ada Allah bersama kita dan Allah akan membimbing dan menunjuki kita. Singkat cerita, wahai jamaah yang hati Allah, Allah wahyukan kepada Musa untuk mengetuk laut itu dengan tongkat yang dia punya. Dan dengan izin Allah kemudian terbelah Laut Merah itu, sehingga Musa dan orang Bani Israel bisa melewati Laut Merah itu sampai ke seberang sana. Fir'aun dan bala tentara masih mengejar, tapi tiba-tiba kemudian Laut Merah itu kembali menyatu, sehingga Fir'aun pun tenggelam dalam Laut Merah itu. Dan Al-Quran surah Al-Baqarah menceritakan peristiwa itu dengan wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah kaum Bani Israel ketika kami belah Laut Merah itu, sehingga kamu bisa melewati Laut Merah itu dengan selamat. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dalam Laut Merah. Wa antum tanzurun, dan kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri peristiwa Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah itu. Nah, hadirin makan Allah, karena selamat dari perbudakan Fir'aun itulah sebagai rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan kepada Bani Israel itu untuk berpuasa pada hari 10 Muharram tersebut. Sebagai rasa syukur mereka atas nikmat yang Allah berikan berupa keselamatan daripada perbudakan Fir'aun. Makanya pakai tanya menyuruh Nabi untuk senantiasa berpuasa sunnah. Karena puasa sunnah itu merupakan wujud dari rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa seperti kata hadits qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah amalan yang Allah langsung akan balaskan di hari akhirat kelak. Artinya tidak ada yang tahu berapa ganjaran bagi orang berpuasa. Hanya Allah yang akan siapkan berapa ganjaran pahala bagi orang berpuasa di akhirat kelak. Sedemikian besar amalan daripada puasa. Ya. Ada 3 amalan sederhana yang pahalanya besar. Di antaranya adalah berpuasa, sabar, dan satu lagi adalah menahan amarah. Jadi beda pikir menahan amarahnya hal biasa, tapi menahan amarah itu adalah perbuatan yang luar biasa yang Allah akan siapkan ganjarannya kepada orang bisa menahan amarah ketika dia punya kesempatan untuk marah. Hambagah bingkeng, yang diracik ke hambagah bingkeng, hambagah bengeh dan sebagainya. Dia bisa menahan emosi, mengelola emosi dan sebagainya. Nah, hadirin makan Allah, kembali kepada peristiwa Asyura tadi. Maka orang-orang Bani Israel kemudian berpuasa Asyura ini sebagai rasa syukur mereka atas nikmat Allah. Mereka lepas daripada perbudakan Fir'aun pada tanggal tersebut. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Bani Israel Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu, maka Nabi katakan, jika Allah berikan kita umur dan kesempatan masa mendatang, berpuasalah sehari sebelum Asyura, 9 dan 10, atau sehari sesudah 10, 11, untuk membedakan kita dengan orang-orang Bani Israel yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Hadirin makan Allah, itu hal yang kedua ya, terkait tentang peristiwa Asyura ini. Dan Asyura bagi kita menjadi suatu sunnah yang muakkadah ya. Karena Asyura ini dianjurkan sekali berpuasa, bahkan masyarakat kita punya kebiasaan berbagi bukaan ketika buka puasa ya. Menghidangkan hidangan, karena yang menghadirkan hidangan buka puasa juga mendapat pahala seperti orang berpuasa juga, tanpa dikurangi pahala orang berpuasa sedikit pun.
Jadi ini suatu budaya baik di masyarakat kita, sosial yang baik, ya, dengan menghidangkan buka puasa bersama di hari Asyura ini. Karena seperti baginda Rasulullah katakan, fadilah puasa Asyura itu adalah Allah yukaffir dzunub an sa'atil madiyah, di mana Allah akan ampuni dosa dan kesalahan hamba setahun yang lalu. Tapi dosa yang dikatakan ini adalah dosa-dosa kecil tentunya, selama si hamba tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa rasakan betapa maha rahman dan ghaffarnya Allah Subhanahu wa taala itu. Jika waktu sembahyang, Allah bukakan pintu maaf dan taubat. Jumat ke Jumat, Allah bukakan pintu maaf dan taubat. Dan puasa-puasa sunnah seperti Asyura, Zulhijjah dan sebagainya, juga Allah bukakan pintu maaf dan taubat bagi hamba-hambanya. Hadirin yang muliakan Allah, itu hal yang kedua yang kami sampaikan. Setelah pertama tadi bahwa kita berada dalam bulan-bulan haram, bulan Muharram ini, sebisa mungkin kita jauhi daripada perbuatan-perbuatan terlarang, maksiat. Ya. Karena seperti kata Ibnu Abbas, dalam bulan haram ini amal kebajikan dilipat gandakan, dosa dan maksiat juga dilipat gandakan. Maka kalaulah kita tidak sanggup menambah amal kebajikan, minimal jangan menambah dosa dan kesalahan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa kita berada pada hari yang mulia, hari Asyura, di mana bahwa sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi senantiasa melakukan ibadah puasa sunnah, itu puasa Asyura ini. Dan ketika Nabi mendapati orang-orang Yahudi senantiasa berpuasa juga pada hari tersebut, karena orang-orang Yahudi dibebaskan daripada perbudakan Fir'aun pada hari Asyura, maka Nabi menganjurkan kita untuk berpuasa sehari sebelumnya dan atau sehari sesudahnya, untuk membedakan kita daripada orang-orang Bani Israel. Hadirin yang muliakan Allah, hal yang ketiga yang kami sampaikan sebagai pesan daripada tausiah khutbah hari Jumat ini untuk meluruskan pemahaman sejarah, Sering disampaikan 1 Muharram adalah awal penanggalan tahun baru Hijriah. 1 Muharram adalah awal tanggal penanggalan tahun baru Hijriah. Dan menyatakan pakan 1 Muharram karena itu adalah hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Tidak salah memang jawaban seperti itu, tapi ini untuk kelurusan sejarah. Kalau kita bukakan dalam Sirah Nabawiyah seperti Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Makhtum, dan Sirah Nabawiyah Said Ramadan Nabuti dan beberapa referensi lainnya, maka kita akan dapati bahwa peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada bulan Safar. Ya, jadi Muharram, Safar, pada bulan Safar, bulan kedua. Jadi hijrah Nabi itu pada bulan Safar, dan Nabi sampai dari Madinah setelah berhari-hari sempat bersembunyi di Gua Thur dan beberapa tempat lainnya, itu pada tanggal 27 Safar. 27 Safar beliau sampai di Madinah. Namun penanggalan hijriah ini pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi masa Nabi belum ada penanggalan hijriah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, setelah Rasulullah wafat, atas inisiatif beliau, kita umat Islam perlu memiliki penanggalan sendiri. Penanggalan Islam yang membedakan kita dengan orang-orang Masihi, orang-orang Nasrani. Maka dibuatkanlah penanggalan hijriah ini pada masa Umar bin Khattab. Lalu para sahabat bertanya, dari mana kita mulai penanggalan hijriah itu? Lalu dengan idenya Umar bin Khattab mengatakan, kita ambil semangat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sebagai awal baru penanggalan hijriah. Maka diambilkanlah tanggal 1 Muharram itu sebagai awal penanggalan baru hijriah, yang mana sebenarnya peristiwa hijrah Nabi terjadi pada bulan Safar. Makanya jika kita baca dalam buku-buku tarikh sejarah,
sering bercampur-campur penanggalan Hijriah. Wafat Nabi sebagian mengatakan tahun ke-10, sebagian menanggalan tahun ke-11. Karena ada yang menghitung sejak Safar hijrahnya Nabi itu sebagai awal tahun Hijriah, sebagian lain menghitung awal Muharram yang akan datang sebagai awal tahun baru Hijriah. Intinya tidak perlu kita permasalahkan hal tersebut, cuman kita perlu kelurusan sejarah ini, di mana penanggalan Hijriah diambil, ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ditandai dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Semangat perubahan itu, semangat pembaharuan itu, semangat tajdid itu dilakukan oleh Umar bin Khattab karena perubahan Islam terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah, Nabi fokus hanya pada perbaikan akhlak dan meluruskan tauhid. Namun baru setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berbicara tentang hukum dan pentingnya jihad kepada kaum muslimin. Makanya kenapa Madinah itu sebagai titik tolak ya, kejayaan Islam itu terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka kita kaum muslimin akhir zaman ini pun mesti menapak tilasi, mengambil pelajaran, cacok ibrah dari peristiwa hijrah Nabi ini, bukan sekedar peringatan-peringatan biasa, tapi pelajaran penting apa yang bisa kita petik dari peristiwa hijrahnya Nabi tersebut untuk mengubah keadaan kita menjadi lebih baik di masa mendatang. Hadirin dimuliakan Allah, tuan-tuan kira onan mantang pesan singkat daripada khutbah Jumat ini, 3 poin penting tadi. Yang pertama, kita dalam bulan haram, sebisa mungkin kita menjaga diri dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari Ashura 10 Muharram adalah hari yang mulia, yang mana Nabi anjurkan kita berpuasa sunnah yang digandeng dengan sehari sebelumnya atau sehari sudahnya, yang mana fadilah yang Allah berikan ampunan dosa setahun yang lalu selama si hamba tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, awal tahun baru Hijriah ditandai dengan awal Muharram, yang mana peristiwa hijrah Nabi terjadi pada bulan Safar. Tapi itu penting untuk menandai semangat kita, membedakan kita daripada orang-orang Bani Israel, membedakan kita daripada orang Nasrani yang memiliki penanggalannya tersendiri. Maka kita ambil hijrahnya Nabi sebagai semangat penanggalan kalender baru Islam yang berlaku sampai sekarang, yang sudah berumur 1448 Hijriah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini